Selamat datang di channel Reza Kumar Part 2. Jadi setelah gue menjual channel Reza Kumar yang pertama, sekarang kita lanjut ke petualangan berikutnya, yaitu Reza Kumar 2. Kayaknya ini bakal jadi video pertama yang gue upload di channel baru gue. Dan gue pengen ngomongin soal bisnis tahun 2022 yang pengen gue lakuin versus dengan bisnis yang akan dilakuin oleh istri gue di tahun ini juga. Yang pertama itu adalah gue pengen review bisnis roti jala gue. Jadi sebenarnya gue itu udah bisnis roti jala dari tahun 2019. Lebih awal sih sebenarnya, cuma gue lupa tepatnya tahun berapa. Tapi dulu itu sebenarnya berawal dari eksperimen-eksperimen yang dilakuin oleh keluarga. Jadi keluarga gue masih ada keturunan India, kita masih ada keluarga yang sepupu, lebih tepatnya tante bokap gue itu masih India banget. Dan pada hari Diwali kalau nggak salah, kita itu inisiatif untuk bikin roti jala dalam merayakannya di rumah. Waktu itu roti jalanya waktu gue cobain enak banget, dan kita akhirnya memberanikan diri buat berjualan roti jala di Bintaro waktu itu. Sekarang juga masih di Bintaro sebenarnya karena dapurnya di sana. Chefnya bokap gue sendiri, dikirim langsung dari India. Dan setelah bertahun-tahun berjalan, mungkin gue rasa ada beberapa improvement dari rasanya ya. Ini sekaligus sebenarnya quality control sih. Gue pengen tahu apakah rasanya masih konsisten, apakah berubah-berubah sebelum di launching secara besar-besaran. Tapi sebenarnya gue juga udah jualan di Tokopedia. Di Tokopedia itu gue udah upload paket roti jala sama kari ayam. Jadi kalau kalian nggak tahu, roti jala itu adalah apa ya, semacam ya roti sih. Tapi cikal bakal tuh masih banyak versi ya. Setahu gue ini cukup populer di Riau, Palembang, Mangkuput juga tahu roti jala ini. Kalau di sana kata dia itu disebutnya roti kirai. Tapi kita nyebutnya roti jala karena bentuknya itu kayak jala. Jadi jala kayak net gitu loh, kayak net bulu tangkis. Dia itu bentuknya garis-garis gini dan dililit menjadi sebuah satu kesatuan. Tapi di beberapa tempat itu presentasinya ada yang segitiga, ada juga yang kayak begini, ada juga yang lebih bantet, lebih pendek dari ini, tapi lebih tebal dia biasanya. Disandingkan dengan kari ayam, karena kebanyakan itu pakai kari kambing sebenarnya, tapi karena kambing itu nggak cocok di semua orang ya, terutama di lidah orang Indonesia, terutama Jakarta. Ya mungkin ada yang suka, tapi kebanyakan kan ayam ya udah identik dengan ayam gitu loh. Kalau misalnya lauk, asal muasal roti jala itu masih banyak versi ya. Ada yang bilang dari Melayu, ada yang bilang dari India, ada yang bilang dari India dan ada sentuhan Melayunya. Gue juga nggak tahu pasti, tapi setahu gue ini juga makanan yang cukup dikenal di warga India. Karena India itu identik dengan banyak roti ya, ada roti cane, roti prata, terus roti apa lagi ya? Roti naan, kalau nggak salah itu manisan. Jadi ini salah satu variannya roti jala. Kebanyakan roti jala ini banyak dijual di Singapura atau Malaysia. Sekarang gue mau presentasi dikit yang gue jual dalam satu paket roti jala seharga 40.000 per packs. Itu adalah 6 pieces roti jala yang sebesar ini. Jadi sekitar berapa nih? Ini mungkin sekitar 10 cm kali ya. Ada 6 pieces. Ini 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya orang-orang mikir, makan roti mana kenyang? Lu cobain dulu deh makan 6 pieces ini, lu baru bisa nilai apakah kenyang apa enggak. Karena dulu gue juga sempat mikir, underestimate gitu ya, satu porsi tuh nggak kenyang lah 6 pieces, tapi ternyata kenyang banget. Tapi kalau misalnya gue lagi lahap, itu gue bisa 10-15 pieces sendiri. 40.000 itu kan dapat juga kari ayam, 1/4 ekor dibelah 2. Ini menurut gue cukup untuk dimakan bersama 6 pieces roti jala. Gue harap nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Roti jala gue itu seingat gue rasanya itu cukup rich, rempah-rempahnya, dan pedes. Karena banyak yang ngasih feedback kalau roti jala gue pedes. Nah, menariknya, terakhir gue minta feedback ke Mbak Puput tadi barusan ketika dia juga beli ini. Katanya tuh agak manis, karinya kurang berasa. Jadi hari ini gue pengen ngetes juga. Oke, cara makan roti jala. Ini sebenarnya cocok buat masuk konten coaching sih, tapi gue lagi nggak mau nge-coach di sini. Gue pengen nge-review bisnis gue dan bisnis istri. Sekarang kita review, apakah roti jala by Jalamitan masih mempunyai kualitas terbaik. Jadi makan itu, gue celupin, gue lipet dulu si roti jalanya. Gue celupin ke dalam kuah. First bite gue nggak pakai ayamnya dulu. Pedesnya masih berasa. Gue tapi nggak terlalu ngerasa nih agak manis sih. Seperti yang Mang Puput bilang tadi. Menurut gue pedesnya masih cukup
mendominasi mulut ya. Dan bedanya kari India dengan kari Jepang itu, kalau menurut gue ada di pemakaian daun kari. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue lihat kari Jepang itu, mereka nggak pakai daun kari kayaknya. Kalau misalnya kari India itu rata-rata pakai daun kari dan rasa karinya itu khas keluar dari daun karinya itu. Daun kari ini juga dipakai buat salted egg ya. Jadi ayam-ayam salted egg itu pakai daun kari juga. Dan daun kari ini paling susah dicari di pasar. Dan gue ini di rumah di Bintaro itu nanam sendiri. Gue pernah nonton video Ria SW, dia itu lagi bikin makanan di Bandung, terus dia nyari daun kari ke pasar nggak nemu-nemu. Sekarang gue mau coba ayamnya, celupin pakai kari. Oh, gue langsung pakai roti juga deh. Rotinya gue celupin kari, terus gue masukin ayamnya di atasnya, terus gue lipat kayak sandwich gitu. Jadi roti jalannya dilipat, isinya ada ayam, terus dilupin kari lagi. Nggak banyak perubahan semenjak pertama kali dibuat. Jadi quality control kali ini lewat. Approve maksudnya. Gue dapet 2 potong ayam di sini ya. Ada paha bawah, drumstick, sama sayap. Jadi satu porsi itu seharga 40.000. Kalian dapat 6 pieces roti jala plus 2 potong ayam random potongannya. Bisa dapet paha bawah, paha atas, atau sayap kita sandingkan lah gitu. Roti jalanya enak banget. Teksturnya itu kenyal. Kalau misalnya gue ibaratin kayak apa ya? Kayak pancake lah. Kayak pancake tapi versi kecil-kecil. Kalau pancake kan kenyal, empuk, tapi tebel-tebel ya. Sehingga ketika lo gigit tuh kayak capek gigitnya. Kalau ini tuh ini nggak capek gigitnya. Dan yang paling enak tuh makan roti jala pakai tangan. Ini nggak bisa elegan nih makan begini-beginian nih. Pasti barbar. Karena kebarbaran itu yang makin nikmat gitu loh. Berikutnya, soto Banjar dari Banjarmasin. Bener nggak? Nggak tahu jujur. Iya. Kenapa namanya soto Banjar, sayang? Kebetulan ya. Apa ditemukannya di Banjar? Aku belum mempelajari sejarahnya sih. Banjar itu berarti bukan direct to Banjarmasin. Tahu saya bener-bener nggak tahu, aku buta banget Kalimantan. Ntar mungkin sejarahnya kita pelajarin belakangan lah ya. Tapi yang penting Kalimantan ya. Kalimantan pokoknya. Dan ini risetnya sampai ke Balikpapan langsung oleh Mas Gosan dan ada ya. Oke, jadi karena gua nggak boleh ngambil gambar kata Alia, ntar gua kasih gambar Google aja. Pokoknya penampilan soto Banjar itu kira-kira kayak begini. Isinya ada suiran ayam, bihun, perkedel, sama telur setengah, telur rebus setengah. Dan kuahnya itu bening, jadi bukan santan. Kita coba kuahnya dulu kali ya. Karena jujur, pertama kali gua makan soto Banjar itu juga waktu kenal Alia. Itu waktu lagi lamaran, pas lamaran kita tuh ada menu soto Banjar. Rasanya tuh bukan rasa yang kayak apa ya, bukan yang beda deh, rasa rumahan sama iya, betul. Rasa rumahan banget. Rasa rumah, buatan gitu rumah pokoknya. Buatan rumah sama buatan restoran tuh kayaknya ada vibe yang beda ya. Kalau rumah tuh rasanya kayak homey rasanya tuh. Kayak, rasanya tuh nggak berusaha keren. Iya, tapi enak banget sih, nyaman gitu. Iya. Uniknya gitu loh, masakan rumah tuh humble. Rasanya humble. Kalau makanan hotel, restoran tuh oke lah, grande rasanya. Wah, ini mewah enak gitu loh, restoran. Jelas dimasak oleh seorang chef. Oke, kita coba langsung soto Banjar, kuahnya dulu. Rempah-rempahnya lebih tebel. Karena terakhir aku coba soto Banjar itu agak light ya. Itu light. Ini agak tebel rempah-rempahnya. Dan lebih banyak. Kalau misalnya aku yang dulu tuh soto Banjarnya waktu aku cobain itu, pas kita di mulut itu kayak nggak banyak serbuk-serbuk. Ini agak banyak serbuk-serbuknya. Ini kayaknya karena udah terakhir-terakhir sih, saya. Oh, kan udah di bawah-bawah kali ya? Iya. Oke. Dan biasanya dihidangkan pakai lontong. Pakai lontong ya, bukan pakai nasi ya? Lontong. Oke, sekarang gue mau coba pakai telurnya. Ini kok pakai sambal enak lagi sih. Dan di Jakarta itu rada sulit ya menemukan penjual soto Banjar. Jabodetabek sih terutama ya. Jadi kalau misalnya kita nge-search soto Banjar di Jakarta, itu bisa dihitung jari lah jumlah yang jual soto Banjar.
Mungkin juga karena nggak terlalu umum nggak sih soto Banjar. Maksudnya masih kalah sama soto-soto ayam, soto Lamongan gitu-gitu nggak sih? Yang udah memang dari Jawa ya. Karena kan soto Banjar dari Kalimantan. Kalimantan apa Manado ya? Aku nggak tahu sebenarnya sih. Kayaknya nggak Iya, tahu. ya kalau ada yang tahu soto Banjar dari mana, tulis di komen. Enak banget. Jadi dalam satu hidangan tuh rasanya nggak aneh-aneh. Kombinasi dari tiap lauk dan kuahnya itu cocok. Nah, kamu mau jual ini harganya berapa? Masih didiskusikan ya? Masih didiskusikan sih. Karena Tapi nggak nyampe 20 ya? Kalau nyampe? Nggak tahu, makanya soalnya kalau soto-soto yang lain, kayak soto-soto yang bukan soto Banjar ya Iya. sebenarnya. Mungkin karena dia rempahnya nggak banyak. Aku nggak tahu sih sebenarnya gimana cara. Maka Harganya bisa minim banget ya? Murah banget. Oke, kita itu pernah makan soto Boyolali SSB, itu 9.000. 9.000 harganya nggak Sotonya sama. doang Iya, ya? soto Itu udah doang. pakai nasi lagi ya? Di dalamnya? Dia kan Nasi, digabung? iya sama daging dikit-dikit tuh Iya, biasanya kalau suir-suiran pakai daging daging. atau ayam gitu kan. Dan yang dia jual tuh adalah lauk-lauknya tuh, yang paru, ada iya, tempe, telur. bakwan, telur Iya. puyuh. Nah ini soto Banjar ini juga akan rencana seperti itu. Jadi ada banyak lauknya gitu ya. Iya, tapi sebenarnya gitu aja juga udah enak kan? Iya kan? Mungkin kalau mau lebih kenyang kali ya. Iya, Oke, ini kamu mau jual kapan kira-kira? Kalau nggak mundur lagi dan kalau ibu konsisten, nggak konsisten dong. Ya kalau ibu bener ya, sebulan setelah aku lahiran. Sebulan setelah lahiran, insya Allah akan buka soto Banjar dengan nama Sudut Soto. Ih, spoiler banget jujur. Nggak apa-apa lah, kan nggak udah apa-apa. woro-woro ini ya. Woro-woro. Woro-woro marketingnya. Iya, iya. Dan lokasinya di Jalan Akses UI, Depok. Oke, soto Banjar bisnisnya istri dan roti jala bisnisnya suami. Dan ini sebenarnya kayak beda banget nggak sih? Iya kan? Ini rasanya kayak Itu yang munek banget ya. Tebel, berat, Mahte. berat. Ini kan ringan banget. Iya, ini ringan banget. Ini cocok buat sarapan sih. Iya. Roti jala nggak cocok buat sarapan. Karena kari base-nya. Kecuali ngidam ya. Kecuali ngidam. Menurut aku roti jala tuh cocok buat makan siang atau kayak sekarang dinner. Enak. Oke, jadi buat teman-teman yang suka atau mungkin belum pernah coba kali ya. Maksudnya yang penasaran dengan roti jala tuh kayak gimana, yang penasaran soto Banjar tuh kayak gimana, tungguin aja. Kalau gue mah udah ada. Kalau mau coba roti jala langsung pesannya di Tokped atau di IG gue. Kalau soto Banjar ditahan sebentar, kita masih prepare persiapannya sekitar 1-2 bulan ke depan. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan buat nyobain soto Banjar. Ini mungkin sama kali ya, misi aku sama kamu tuh dalam bisnis ini sama. Aku pengen memperkenalkan makanan yang nggak terlalu lazim di Jakarta atau Depok ini ya. Iya, iya. Sama seperti soto Banjar, yang nggak banyak pasarnya. Iya, Kan benar-benar. kita ngincer makanan-makanan yang nggak banyak pasar, bukan menghindari saingan sih, tapi lebih karena kita Ini loh enak loh makanan ini. iya ini gitu nggak ini sih? enak loh, Kita gue pengen introduce nih. gue pengen ngasih tau lu ini enak gitu. Iya, iya, iya. Ini pakai jeruk nipis nggak? Pakai kayaknya sih. Pakai. Rasanya seger. Jadi kombinasi semuanya itu loh, seger, gurih, asin, Rempahnya sih dan sebenarnya yang beda kali rempah-rempahnya ya. itu loh yang cukup bold di soto Banjar yang ini. Dan PR kita tuh yang nggak kesampaian dari dulu ya, kita tuh kan mau riset ya soto-soto Banjar yang ada di, Di Jakarta. Kita mau riset rasanya kayak gimana buat kita jadiin benchmark. Tapi nggak pernah kesampaian sampai kita jadilah resep ini. Oke, jadi itu aja bisnis suami versus bisnis istri di Kenapa tahun versus 2022. sih? Versus kayak berantem. Siapa tahu kita bisa join Joint venture. ya. Nah, kita bisa bikin satu PT kayak Bogasari kan ada Kimukatsu, ada Sushite gitu-gitu. Kita bikin satu PT isinya tuh jalamitan. Aku udah sebut belum sih nama roti jala aku jalamitan? Kayak belum deh sih. Belum ya? Ya pokoknya roti jala gua yang gua jual tuh namanya jalamitan nama brandnya. Tapi sebenarnya nih ya, kan kamu lebih tidak umum daripada aku kan. Aku soto, kayak semua orang masih bisa makan soto. Ini roti jala Ini ya. roti jala, Iya sih. roti ketemu kari, yang biasanya orang Indonesia tuh lebih Nggak ke kari lazim. pakai nasi. Paling gitu nggak kan. lazim sih ini. Cuma aku juga baru pertama kali kan nyoba roti Iya. jala tuh gara-gara kamu Iya. yang kita ke rumah kamu kan. Betul. Itu aku jujur aku shock banget sih aku suka. Sumpah tapi suka banget, enak banget, enak Iya, banget, iya, banget iya. bener. Padahal aku juga nggak yang into makanan India banget kan ya kan. Aku kari tuh pol-pol ya kari Jepang gitu kan. Kari India tuh aku nggak. Ya kalaupun Nggak kebayang lah rasanya iya, kayak gimana ya. Iya, kalaupun yang ke Singapura
makan yang kayak gitu tuh kayak yang nggak bikin aku ngidam gitu. Iya. Ini aku ngidam sih. Jujur enak banget. Coba dari kamu. Harus coba untuk ini worth untuk dicoba banget. Worth to try lah ya. Worth to try. Setelah itu ya terserah lu lah judgementnya mau kayak gimana. Iya terserah. Iya pokoknya coba dulu deh benar sumpah enak. Tapi menurut kamu bedanya kari Jepang sama kari India apa? Takut. Kalau kari India lebih rich. Lebih rich kan, mahte itu loh. Iya, dia kalau aku bilang kalau kari India tuh lebih rich di rempahnya, jadi kayak lebih pedes aja gitu rasanya. Oke. Kalau kari Jepang lebih rasa apa ya? Lebih simple aku bilang. Lebih simple ya. Iya, lebih Iya simple. sih, betul. Kalau ini lebih rich. nyengat. Kalau India tuh lebih nyengat menurut aku. Iya, Ya. Iya, lebih nyengat bener. Dan kari Jepang itu rata-rata base-nya nggak pedes ya. Iya. Kalau mau dipedesin tuh dipakai cabai bubuk. Ya nggak tahu ya kalau di Jepang asli Iya sih, kan iya. gimana, tapi kalau di Kalau India base-nya aja default-nya aja udah pedes gitu. iya defaultnya udah Gimana kita tambahin bubuk cabai dan lain-lain lagi gitu. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Mungkin ini jadi video pertama yang gue upload di Reza Kumar 2. Jadi buat kalian yang pengen melihat gue kembali ke masa jaya ketika gue punya ribuan subscribers, punya ribuan watch time, dan yuk kita bisa dapetin wow semangat banget. Yuk kita bisa yuk. kayak udah kecewa gitu ya. Kita buka lagi AdSense di channel ini, Reza Kumar 2. Terima kasih yang udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya.